Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Kita bisa bernafas, kita bisa beribadah walaupun hanya melalui online atau daring, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang teman-teman semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Mengemudi bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, membawa Dia terus, dan wahai bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami dipertemukan kembali di dalam satu persekutuan teruna ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami ketika kami membaca, mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing dan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita berdiri dan kita membaca dari firman Tuhan dari 1 Tawarik 8, 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 13. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di pembacaan hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai 13 ini ada kata-kata nyanyian puji-pujian Daud kepada Allah. Pujian-pujian kepada Allah ini mau mengajak umatnya yang sedang berkumpul di sekitar tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tempat berkumpulnya Tuhan beserta dengan umatnya untuk mengucap syukur kepada Allah. Puji-pujian ini mengingatkan tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Israel, di mana Tuhan Allah telah berkarya dalam sejarah kehidupan umatnya.
Ada 7 kalimat perintah dalam puji-pujian tersebut. Kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Puji-pujian ini ingin mengajak kita semua untuk kita senantiasa melakukan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian panggillah namanya. Ada bersyukur, kemudian kita juga memanggil nama Allah. Kemudian perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada lagi kalimat perintah, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, dan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. 7 kalimat perintah puji-pujian di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan 13, ini berisi ajakan kepada umat untuk terus mencari Tuhan, yaitu diungkapkan dengan kalimat, coba adik-adik perhatikan ya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Artinya mendekatlah kepada Tuhan. Kemudian carilah wajahnya selalu. Kita harus mencari sampai menemukannya, Tuhan itu di mana. Kemudian ingatlah perbuatan yang ajaib. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan saja yang layak dan pantas ditinggikan, diagungkan dan dipuji dalam kehidupan setiap orang percaya. Rasa syukur atas tindakan kasih dalam penyertaan Tuhan, perlindungannya dan hukum-hukumnya adalah dasar mengumandangkan keagungannya. Perbuatan ajaib hendaknya dipahami bukan hanya saat yang kita rencanakan terwujud, melainkan juga ketika rancangannya yang terwujud dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika kita membaca dan merenungkan puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud pada saat ini? Yang pertama, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan begitu nyata kita rasakan. Kita bisa ada dan hadir pada saat ini sesungguhnya bukan karena kemampuan kita sendiri kan? Begitu juga yang dirasakan oleh Raja Daud. Daud sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Berkat penyertaan Tuhan, Daud pun memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan bangsa Filistin dan merebut tanah Yerusalem dari orang-orang Yebus. Yang kedua, kehadiran orang tua di tengah-tengah kehidupan adik-adik sekalian sebenarnya juga merupakan cara Tuhan dalam menjamin kehidupan dan masa depan adik-adik. Nah, inilah salah satu bentuk jaminan pemeliharaan yang berkeadilan dari Tuhan kepada adik-adik teruna semua. Umat Israel dan Raja Daud pun juga meyakini bahwa keberadaan dan kehadiran tabut perjanjian Allah di tengah-tengah mereka menjamin keamanan dan ketentraman bangsa itu. Sebab tabut perjanjian Allah adalah simbol kehadiran Allah yang menuntun umatnya. Begitu pula kehadiran pembina, kakak layan, pengajar di tengah-tengah kehidupan teruna adik-adik yang dengan kasih, ketekunan, membimbing adik-adik sebagai generasi penerus bangsa di dalam kehidupan keluarga, persekutuan gereja, dan masyarakat. Nah, itu semua adik-adik harus syukuri keberadaan, kehadiran orang tua, kehadiran kakak layan di dalam kehidupan adik-adik. Kemudian yang ketiga, sikap yang tepat yaitu kita harus bersyukur dan memuji Tuhan senantiasa. Layak kita persembahkan kepadanya karena penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya juga terdorong untuk membangun dan memelihara diri sendiri dalam hal ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan. Adik-adik harus membina kerohanian atau memupuk iman percaya melalui membaca Alkitab setiap hari, membaca SBT, kemudian hadir dalam ibadah
Minggu Persekutuan Taruna disiplin, mengisi absen, ya jangan suka bolos di dalam ibadah Persekutuan Taruna walaupun kakak-kakak nggak melihat secara langsung, tapi harus di dalam hati adik-adik bahwasanya adik-adik juga ada kesetiaan dalam menghadiri ibadah Persekutuan Taruna, kesetiaan rindu akan hadirnya Allah di dalam persekutuan adik-adik, serta membangun diri sendiri maupun wawasan adik-adik dengan menuntut ilmu pengetahuan dari sekolah, dari pendidikan formal agar menjadi orang yang berguna lewat perilaku hidup maupun karya dimanapun adik-adik berada. Nah, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Natal, kiranya puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah berkenan kehadirannya, serta kita senantiasa untuk bersyukur dan memuji terus Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan Allah hadir melalui putranya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk kita umat manusia yang percaya dan setia kepadanya. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiknya kita bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan lagu dari pujian Kidung Menembudi 129, bait yang pertama dan yang kedua, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih bisa melakukan ibadah secara online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga agar ibadah-ibadah selanjutnya kami masih bisa beribadah dengan bersungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sakit, berikanlah mereka kesembuhan dan kekuatan agar bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan,
Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Engkau berkati dan sertai mereka dalam setiap kehidupannya, baik dalam pendidikan di sekolah maupun pergaulannya. Engkau tuntun mereka agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berpengharapan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau pulihkan kami dari kondisi yang menimpa kami saat ini ya Tuhan, yakni pandemi virus corona. Engkau kuatkan kami agar kami dapat menghadapi kondisi ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, serta jajarannya. Engkau berkati mereka agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah doa kami teruna-terunamu, biarlah Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan yang kami naikkan. Saat ini juga kami juga berdoa buat seluruh rangkaian kegiatan Natal yang akan diselenggarakan, baik secara langsung maupun secara online. Tuhan Yesus boleh benar-benar mempersiapkan kami, hati kami, juga para panitia yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati proses demi proses sampai dengan pada hari hanya nanti ya Tuhan. Walaupun belum secara keseluruhan kami belum bisa mengikuti ibadah Natal seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu, tapi kami yakin dan percaya bahwa hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami boleh mengimani kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kami anak-anak-Mu yang senantiasa percaya dan setia kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat masa-masa liburan adik-adik kami, agar senantiasa mereka boleh mengisi waktu liburan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan mereka, dan senantiasa juga mau mengikuti aturan protokol kesehatan yang saat ini senantiasa dijalankan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pandemi saat ini ya Tuhan. Kami sangat prihatin dan kami percaya bahwa Tuhan Allah yang punya kuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus boleh memberikan pemulihan atas bangsa ini, atas kota ini, bahkan atas seluruh dunia ini, sehingga pandemi ini bisa berlalu dan Tuhan ganti dengan sukacita. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, dan dengarlah setiap permohonan doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 109, bait yang pertama dan yang kedua, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja
kita untuk masuk di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian, penyembahan, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah puji-pujian itu tetap senantiasa kami kumandangkan untuk kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami hingga saat ini kami boleh berada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami akan undur dari persekutuan ini dan ingatkan kami kembali untuk kami boleh hadir di dalam persekutuan minggu depan. Jadikan kami teruna-teruna yang setia kepadamu, disiplin dalam baca Alkitab, mengikuti persekutuan seperti ini. Ya Tuhan, terimalah berkat-Mu. Anugerah daripada Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada kakak Layan yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, dan kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah, kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, dan selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.